kawruh iki pilih apa acara rapat atau sekalian ada ilmu agama yang bisa diterima teman-teman. Jadi kan buat ngomong ilmu dunia yang ilmu kagem samu akhirat atau dan masalah nih kalau jenjang pun bahas masalah akhirat itu bertajam oleh Pak Kiai. Wau namung ngomong-ngomong kosong dugi saya diterbungi wong nggih babagan akhirat nih dugi mrikon pun mboten duka. Ya mungkin niku mawon langsung on Pak Kiai berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Manajer baru, Bapak Komarudin, saking Palembang ini. Asli Palembang. Asli Palembang. Saking dari luar. Bapak David, Bapak Hilmi, dan setuju staf PLN yang kalau mulai akan sebidah monggo kita samiyo mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ingkang Gusti Allah menika sampun kathah maringi dhateng kita sedaya kenikmatan, kesehatan, kesempatan sehingga pada siang hari ini, detik ini kita bisa berkumpul wonten majelis ingkang muga-muga majelis barokah ingkang dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kesyukuran kita ini kita wujudkan dengan kalimat tahmid di lisan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam marilah kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dados umatipun sehingga wonten kesang kita dugi kita besok madhep dening Allah besok tekan yaumil akhirat kita sedaya tansah pinaringan syafaat saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula saking menika monggo kita sareng-sareng maos wasilah sholawat dhateng Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kita sami mangertos bilih anggenipun kita gesang wonten dunya menika kathah anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Banyak fadl saking Allah Subhanahu wa taala. Ingkang dalam arti Allah itu akan memberikan kepada sesuatu semua kepada kita, baik itu yang kita minta ataupun yang tidak kita minta, semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mula manusia hidup itu banyak anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan kita sebagai manusia wajib untuk mensyukurinya. Saat kita bisa mensyukuri semua kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita, secara otomatis kenikmatan itu
akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang mempunyai kenikmatan hidup dan dia pandai untuk mensyukurinya, maka dengan syukur itulah kenikmatan itu tidak akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terus apa toh sebenarnya syukur tersebut? Syukur itu adalah syarfun ni'am limardatillah. Yang dinamakan syukur itu adalah membelanjakan ataupun mentasarufkan sesuatu anugerah yang diberikan Allah kepada sesuatu hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita mempunyai anugerah yang banyak, jangan lupa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu secara lisan ataupun secara dengan hati ataupun dengan secara perbuatan. Secara lisan, saat kita menerima anugerah, kita ucapkan alhamdulillah. Secara perbuatan, saat kita menerima anugerah, maka lakukanlah apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Jangan sampai kita mencari sesuatu hal yang dimana sesuatu hal itu sudah jelas ditanggung oleh Tuhan, tapi kita lupa kepada Tuhan kita. Kata Ibnu Athaillah Al-Iskandari mengatakan, istihaduka bima domina laka wa taksiruka bima tuliba minka dalilun alan dimasi basirati minka. Bersungguh-sungguhanmu, kamu bersungguh-sungguh dalam mencari hal yang jelas ditanggung oleh Allah. Apa itu? Berupa rezeki. Setiap makhluk hidup yang di dunia ini pasti akan diberikan rezeki oleh Allah, baik makhluk yang paling kecil, bahkan semua makhluk ciptaan pun Allah, terutama manusia. Dan bersungguh-sungguh kamu mencari rezeki yang memang sudah ditanggung oleh Allah, wataksiru babi matoli balikah, tapi kamu lupa dengan yang memberikan rezeki. Paham ini? Kamu lupa dengan sesuatu, dengan zat yang memberikan rezeki. Kata Ibnu Athaillah mengatakan, dalilun alan dimasi basirati minka, itu menunjukkan bahwa hatimu luka. Dan saat kita meluka hati seperti itu harus kita obati. Saat hati kita luka, berarti kita lupa syukur datang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus yakin dan seyakin-yakinnya, apapun yang kita tasarufkan di jalan Allah itu akan menuai barokah dan terus bertambah, tidak akan berkurang. Karena apa? Ada suatu ketika dulu zaman pun Nabi Musa alaihissalam. Halo, ini kok serius teman? Oh iya. Karena kesannya iman aja. Zaman Nabi Musa alaihissalam itu ada seseorang wanita dan laki-laki dan perempuan suami istri, yang dimana laki-laki suami istri itu sangat miskin sekali. Suatu ketika istrinya itu bilang kepada suaminya, Pak, kita ini sudah miskin hidup selama hidup tidak pernah merasakan kaya. Bapak itu pergi ke Nabi Musa. Lah apa tujuan pergi ke Nabi Musa? Minta kepada Nabi Musa, suruh dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan menjadi orang yang kaya. Lajeng bapak itu mau kali ibune sepakat untuk tindak ke Nabi Musa alaihissalam. Sampai di sana
dia matur datang Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa, kami adalah seorang suami istri yang kami ini hidup dengan tidak berkecukupan. Kami meminta kepada engkau supaya mendoakan saya, mendoakan kami berdua supados kami ini dipun paringi anugerah yang besar ataupun menjadi orang yang kaya. Nabi Musa ini adalah seorang nabi yang kita semua tahu bahwa Nabi Musa adalah nabi yang bisa bercakap-cakap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu Musa taklima. Lajeng Nabi Musa itu berdoa pada Allah, ya Allah, tolong berikanlah anugerah kepada kedua suami istri ini dengan harta kekayaan yang banyak. Setelah Nabi Musa berdoa, Nabi Musa alaihissalam didatangi dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan, ya Musa, doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi omongkan datang tiang engkang suami istriku, katakan kepada katakan kepada kedua suami istri bahwa kamu akan diberikan kekayaan tapi tidak lama, kira-kira cuma hanya 1 tahun. Maka Nabi Musa mengatakan apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Terus dikatakan bahwa Pak, Bu, doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kamu akan menjadi orang yang kaya tapi tidak lama, selama hanya 1 tahun. Pulanglah suami istri tersebut. Setelah pulang, Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah berupa kekayaan kepada suami istri tersebut. Setelah dia menjadi kaya, orang ini akhirnya berpikir, Pak, kita ini bisanya seperti ini, tidak seperti yang dulu, tidak tekan timo, ngatur lali aku ini. Bapak Ibu yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Suami istri tersebut akhirnya mengatakan bahwa, Pak, kita sekarang tidak seperti yang dulu. Banyak anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Dan Nabi Musa sendiri ini sudah memberikan pengertian atau pengetahuan kepada kita bahwa kekayaan kita ini cuma bertahan selama 1 tahun. Maka dari itu, Pak, kekayaan yang ada yang dianugerahkan Allah kepada kita, kan mumpung kita menjadi orang yang punya, maka kita tasarufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus dia melakukan suatu kebaikan dengan anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tanpa terasa.
Tanpa terasa berjalan berpuluh tahun. Akhirnya Nabi Musa itu ingat, iya, dia ibu bapak itu ditakdir Allah, Gusti Allah ngersakno bahwa orang itu kayanya hanya 1 tahun. Tapi kok sudah berpuluh tahun ini kok tetap suci, ya. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam matur kali Gusti Allah, dan itu pripun Gusti? Allah ngendikaken, Musa, memang aku dulu memberikan kekayaan kepada suami istri tersebut dengan selama 1 tahun. Tapi karena dia bisa menanjakkan kenikmatan yang diberikan kepadaku dengan jalan yang itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Ku, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Terus ditambah kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, saat kita melakukan pekerjaan apapun, janganlah melupakan Tuhan kita. Karena dengan kita mengingat Allah, mensyukuri kenikmatannya, maka disitulah rezeki itu akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu, wujud syukur ini terus kita laksanakan, kita lakukan, baik itu dalam segi perbuatan, yaitu melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, baik itu bisa dengan ucapan Alhamdulillah. Maka secara otomatis sesuatu hal itu yang kita lakukan akan menambah kenikmatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, Bapak Ibu sedaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siang ini kita mewujudkan setengah saking salah satu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan siang ini, dengan perkumpulan amal siang hari ini, kita semua memohon kepada Allah supaya diberikan keselamatan baik zahir maupun batin. Saat kita bekerja pun usahakan jangan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Berapapun rezeki yang diberikan Allah kepada kita, itu adalah anugerah, dan itu kita wajib mensyukurinya. Masalah rezeki itu bukan suatu hal yang seberapa banyak yang kita dapatkan, tapi rezeki itu adalah sesuatu seberapa banyak yang dapat kita nikmati. Karena banyak orang mendapatkan rezeki tapi tidak bisa menikmatinya. Kadang rezeki yang sedikit itu lebih baik daripada yang kamu pandai mensyukurinya, itu lebih baik daripada kita diberikan rezeki yang banyak tapi kita tidak pandai untuk mensyukurinya. Karena ini akan melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terakhir, zaman Rasulullah ini ada sahabat yang dinamakan sahabat Sa'labah. Sahabat Sa'labah ini adalah seorang sahabat yang selalu berjamaah, selalu sholat di belakang Rasulullah Muhammad SAW. Tapi sahabat Sa'labah tersebut setiap selesai sholat dia langsung pulang. Setiap selesai sholat pulang, selesai sholat pulang, dan itu dilihat oleh Rasulullah Muhammad SAW. Suatu ketika
Sa'labah itu ditegur oleh Rasulullah. Ya Sa'labah, kamu itu jangan setelah orang sholat, ayo wiridan bersama. Jangan begitu selesai sholat, kamu terus pulang seperti orang yang tidak pada iman kalau Rasulullah Muhammad SAW. Terus Sa'labah itu matur kata Rasul, ya Rasul, kami ini adalah orang yang sangat miskin ya Rasul. Saya ini dan istri saya, saat saya jamaah bersama engkau, baju yang saya pakai ini untuk jamaah kepada engkau di rumah sana. Istri saya itu tidak memakai apa-apa. Begitu juga nalikala istri saya pergi jamaah pada beliau kepada engkau, saya pun di rumah tidak pakai apa-apa, hanya punya satu baju saja ya Rasul. Terus sahabat mengatakan, ya Rasul, doakan saya agar saya menjadi orang yang kaya. Rasulullah mengatakan, ya Sa'labah, gak usah kamu minta menjadi kaya. Untuk apa kamu minta menjadi orang yang kaya? Rezeki yang kau terima saat ini, sedikit rezeki yang bisa kau syukuri dan kau pandai mensyukurinya, itu lebih baik Sa'labah daripada rezeki yang banyak tapi kamu tidak pandai mensyukurinya, akhirnya kamu lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Sa'labah itu terus mendesak pada Rasulullah, saya doakan ya Rasul menjadi orang yang kaya. 3 kali dia datang kepada Rasulullah, akhirnya Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma rizuk Sa'labah malan, ya Allah berikanlah Sa'labah ini harta. Karena ini yang mendoakan Rasulullah Muhammad SAW, akhirnya Sa'labah itu tenang menjadi orang yang kaya. Dan apa yang diingatkan oleh Rasulullah itu pun terjadi. Semakin banyak hartanya Sa'labah, semakin dia jauh dari Allah. Sing mau nih sholat jamaah sergap, mulai tidak berjamaah. Sing mau nih sering Jumatan, sekarang tidak mau Jumatan. Terus dia menjauh karena kepada Allah. Pada Rasulullah dia sibuk mengurusi harta-hartanya. Dia mempunyai harta yang begitu banyak, masuk di desa ke desa tidak cukup, pergi lagi ke desa yang lain, pergi lagi ke desa yang lain, akhirnya jauh dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan akhirnya Rasulullah mengatakan, saya golek Sa'labah. Sa'labah sekarang di mana? Dicari oleh sahabat, ternyata Sa'labah itu sudah jauh dari Rasulullah Muhammad SAW. Di situ Kanjeng Nabi dawuh kon ngetokke zakat. Pangan ya, suruh mengeluarkan infakkan zakatnya. Yang dimana kamu punya harta yang banyak untuk wujud syukurmu kepada Allah, dan ini kewajiban kita sebagai orang Islam untuk mengeluarkan sebagian harta kita wonten dalamipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa yang dikatakan Sa'labah? Iki nek kaya ngene iki jenenge napa? Perampokan. Nek kaya ngene jenenge pemaksaan. Lah aku sing ngangon-ngangon dhewe, aku sing ngembangke dhewe, aku sing ngono-ngono iki lho. Aku sing golek dhewe kok tekan-tekan gone kok aku kon ngetok. Sampailah kabar itu kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan wailun siloko siro Sa'labah, siloko siro Sa'labah. Sampai Rasulullah meninggal dan sampai 4 sahabat menangi 3 sahabat, dan sahabat meninggal dalam keadaan tidak baik. Paham kan ini ya? Jadi anaknya wujud syukur itu bukan hanya sekedar kita mengucapkan harta saja, kita melakukan apa yang diperintahkan Allah, ini adalah merupakan wujud syukur. Paham ini ya? Hati kita bisa menerima apa yang sudah menjadi ketentuan Allah, itu pun wujud syukur. Betul ya? Lisan kita bisa mengucapkan alhamdulillah, itu pun wujud syukur. Paham ini ya? Mau saling menikah, wujud syukur ini pada siang hari ini kita berdoa
memohon kepada Allah bersama-sama agar kita semua dalam melakukan pekerjaan ini selalu dalam lindungan Allah dan diparingi keselamatan, tidak ada halangan setunggal apapun. Muga-muga kabeh paring ono selamat, patut syukur datang Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, monggo kita sareng-sareng sami donga datang Allah saking waosan sambil bersama sak lajengipun kita tutup kalian doa. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surah Al-Fatihah minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalin wassahabati wa tabi'in wal ulama wal muslimin wal malikatil muqarrabin khususan Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Bahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah Al-Jannah wa Yusrin wa Al-Madrasidin Surah Al-Walidina wa Masyayihina wa Mu'alimina wa Diluki wa Dibadi Alina Surah Al-Muslimina wal Muslimat wal Mu'minina wal Mu'minat Surah Al-Mabana Hadil Qaryah Qaryatan Purworejo khususan Qaryatan Bintulu Surah Al-Liman Hadal Fi Hadal Majlis wa Ibadihim Al-Ahya Ibn Humbal Anwat Allahumma billahumma al-Hamdulillah Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa li ajli salamah wal afiyah. Bapak Syafid, Bapak Pak Komarudin Laksdu Staf Indah Hadir Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullah.
al-azim astaghfirullah, al-azim astaghfirullah, al-azim astaghfirullah, al-azim sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, 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 subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi. Qurban ilallah afdalul dzikri wa lam annahu la ilaha illallah, 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 ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdalillah ya ma'allam yawmazid, ya rabbana lakal hamdu wa yadhkuru ismikal kalimatu sultan. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka adiyana wa abdana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in abadana. Allahumma salli bika nabika wa manika wa yatika min syaitan malik wa jabari nabi wa diyain wa dibahdi wa bisaikum innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal wa usul sawab rahman wa rahmatul qur'anil karim wa ma'alana wa sabbahna wa astaghfirna wa sallina wa astaghfirna wa sallallahu alaihi wasallam hadiyatan ila man tukira fi hadzal majlis. Allahumma billahu warhamhu wa ajwarhu. Allahumma sallallahu rabbil riyadil jannah wa la sallallahu rabbil ibadil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.